Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Project Bluefin, the next generation Linux workstation designed for reliability, performance, and sustainability. Project Bluefin ini merupakan salah satu dari beberapa image yang diciptakan atau dibuat oleh Universal Blue, Project Universal Blue, yang ini tidak ada hubungannya dengan Red Hat atau Fedora, tapi mereka menciptakan beberapa image atau OS yang menggunakan basis Fedora Atomic Desktop untuk menghasilkan beberapa image yang menarik. Di sini ada Aurora, kemudian ada Bazit untuk keperluan gaming, kemudian ada Project Bluefin yang ada unsur for developernya, kemudian ada juga Ucore untuk keperluan lightweight server image, dan kabarnya kita bisa menciptakan custom image sendiri. Dan kita langsung ke Project Bluefin-nya saja. Di Project Bluefin ini yang pertama perlu saya komentari adalah desain websitenya. Ini salah satu desain website yang terkait dengan Linux yang mungkin paling menarik yang pernah saya lihat sejauh ini. Yang pertama tentang Project Bluefin atau Bluefin, ini adalah sebuah sistem operasi komputer yang menggunakan basis Fedora Silverblue, jadi immutable dan menggunakan desktop environment GNOME. Kemudian application-nya di sini menggunakan FlatHub atau powered by Flatpak seperti itu. Karena menggunakan konsep immutable, jadi di sini ada near zero maintenance serta ada included GPU driver yang sudah ada tentunya. Nah, image-nya tersedia untuk PC framework, laptop framework, Asus laptop, Microsoft Surface devices. Tapi untuk yang tidak punya ini, seperti laptop saya HP, atau mau dicoba di VirtualBox dulu juga tidak masalah, bisa-bisa saja. Dan Bluefin ini ada keterangannya for developers karena ada optional developer mode-nya. Jadi nanti di bagian bawah akan ada opsi mengaktifkan developer mode atau tidak, sehingga file ISO yang di-download itu akan tergantung pada pilihan yang kita pilih di situ. Nah, di sini di Bluefin ada VS Code sudah ada by default, kemudian ada container centric terminal. Terminalnya ya urusannya dengan kontainer, sudah ada devpod-nya juga untuk Anda yang membutuhkan fitur devpod untuk coding, sudah ada di sini. Kemudian ada satu yang personally untuk saya ini ya baru, karena homebrew itu setahu saya ada di macOS, tapi di Bluefin ini package manajernya menggunakan homebrew, jadi tidak menggunakan DNF layaknya Fedora biasa atau apalagi package manager yang biasanya kita kenal seperti itu. Kemudian di bagian sini ada our mission, nanti bisa Anda pelajari sendiri di websitenya projectbluefin.io. Kemudian nah, untuk mencoba Bluefin di sini kita bisa mengisi formulir sesuai dengan hardware dan use case-nya. Nah, misalnya di sini saya memilih opsi desktop, kemudian developernya saya pilih yes, lalu vendor primary GPU-nya misalnya AMD, lalu how aggressive do you like to update, di sini saya pilih yang enthusiast based on Fedora 41, maka ukuran file downloadnya ini sekitar 7 GB. Tapi kalau misalnya saya menonaktifkan Are you a developer, di sini ukuran file ISO-nya ini jadi 5,7 GB. Jadi silakan Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian apa bedanya dengan desktop yang lain? Ya nanti bisa Anda pelajari di sini. Di sini ada keterangan FlatHub dan sebagainya, dan logonya di sini dinosaur ya. Jadi untuk Anda yang personally suka dinosaurus itu juga bisa karena alasan itu. Kemudian tadi di bagian Universal Blue kan ada Aurora. Nah, kalau misalnya Anda lebih suka dengan KDE, maka Anda bisa memilih yang Aurora. Tapi karena saya sudah terlanjur mendownload yang Bluefin-nya dulu, jadi kita coba yang versi Bluefin-nya. Oke, ini saya masih di primary OS saya di Debian. Sekarang saya akan switch ke tampilan Bluefin. Oke. Nah, karena di sini Bluefin menggunakan basis Fedora Silverblue yang mana tidak ada opsi live image-nya, jadi harus menginstal terlebih dahulu.
Ini adalah Bluefin yang sudah saya install, karena ketika di booting pertama kali kita harus menginstalnya. Dan untuk instalasinya juga sama persis dengan instalasi Fedora yang kita kenal, jadi menggunakan Anaconda installer. Kita tinggal memilih menu, install dan sebagainya. Prosesnya cukup mudah, jadi bisa Anda lakukan sendiri, tidak terlalu sulit prosesnya. Dan tampilan awalnya kira-kira seperti ini. Untuk wallpaper, ini juga wallpaper bawaannya Bluefin. Ya, kita lihat dari user interface-nya. Yang pertama di pojok kiri atas, di sini langsung kita lihat ada About My System, supaya Anda punya gambaran tentang sistemnya. Yang pertama logonya sendiri Bluefin, dinosaur, kemudian from Fedora Silverblue, ya Fedora Immutable yang menggunakan desktop environment Genome. Kalau yang menggunakan KDE itu Kinoite. Kemudian di sini saya menjalankannya di VirtualBox. Jadi kalau misalnya nanti ada flickering atau grafis yang kurang sempurna, ya mohon dimaklumi saja. Ini tentu tidak akan seoptimal kalau menggunakan device aslinya. Dan secara versi Genome, ini versi Genome yang sangat baru, 47. Windows sistemnya sudah Wayland seperti Fedora induknya, dan kernel Linuxnya 6.11. Jadi sudah sangat modern tentunya. Kemudian secara tampilan yang sekilas kita lihat di sini, walaupun basisnya Fedora, tapi secara color accent, kemudian secara tampilan, kemudian tadi wallpaper yang secara sekilas sudah kelihatan ini tidak default bawaannya Fedora, ini sudah terasa ada customisasinya dari sana. Oke, sekarang kita lihat dulu dari aplikasi bawaannya. Yang pertama, dengan ukuran 7 GB berdasarkan pilihan yang saya lakukan sebelumnya. Di sini secara aplikasi kelihatannya simple sekali, tidak terlalu banyak. Di bagian bawah sudah ada VS Code yang sudah langsung terinstall. Jadi saya tidak melakukan instalasi VS Code secara manual, tapi sudah ada dari sananya. Jadi ini sudah menghemat satu step, karena tentu kita tahu bahwa VS Code adalah text editor yang paling banyak digunakan saat ini. Kemudian di sini ada aplikasi-aplikasi bawaan dari Genome yang biasanya juga hadir di Fedora secara standar, mulai dari kalender, kontak, weather dan sebagainya. Dan karena menggunakan Genome 47, jadi seharusnya di sini versinya sudah versi yang terbaru juga. 47. Seharusnya semuanya juga sudah versi 47. Jadi kita akan langsung skip beberapa aplikasi bawaannya Fedora. Lalu di sini ada Clapper untuk pemutar video, dan ini juga pilihan yang tidak biasa, jarang atau malah bahkan baru kali ini saya menjumpai ada sebuah distro Linux yang menyertakan Clapper. Tapi basically ini untuk memutar video. Kemudian Community, ini shortcut kalau tidak salah untuk akses halaman Discourse-nya Universal Blue. Jadi komunitasnya ternyata sudah cukup banyak. Jadi untuk Anda yang tertarik dengan Bluefin, kemudian ingin mencari komunitas sesama pemakai Bluefin, sudah ada komunitasnya. Ini saya close saja. Kemudian di sini ada menu kontainer, box body. Ini tentu untuk Anda yang sudah bermain-main dengan kontainer dan sebagainya bisa lebih paham daripada saya, karena di sini graphical image for distro box. Jadi kalau saya tidak salah sih kita bisa menjalankan beberapa OS atau virtualisasi di sini. Belum saya coba secara mendetail, tapi ini erat kaitannya dengan proses pembuatan virtualisasi. Kemudian ada kalkulator, lalu ada folder development. Di sini ada Virtual Machine Manager, ada Podman Desktop dan DevPod. Ini karena memang tujuannya untuk keperluan coding programmer seperti itu, jadi sudah ada Podman-nya. Bahkan kelengkapan tambahan seperti Podman yang versi desktop juga sudah disediakan. Kira-kira seperti ini untuk Anda yang bekerja dengan Kubernetes atau Podman seperti itu sudah ada aplikasinya. Kemudian dokumentasi, setting, image viewer, input lib. Kemudian input lib ini configuring keyboard and mouse sharing application. Oke, jadi
untuk sharing multi monitor seperti itu mungkin. Kemudian ada mission center. Kalau tidak salah ini basically seperti sistem monitor tapi dengan tampilan yang ya sedikit berbeda, tapi tetap modern. Di sini ada utilization, kemudian ada aplikasi apa saja yang berjalan, proses-proses yang berjalan, kemudian ada running services. Dan kalau dari tampilannya masih 062, ini mungkin project barunya Genome. Oke, saya sudah cukup lama tidak mengupdate Genome yang terbaru. Kemudian di utility di sini ada flat seal, ada warehouse, ada extension manager, Twig firewall, backup, solar. Ini tadi saya sempat membuka solar, kalau tidak salah ini untuk melakukan manajemen Logitech receiver, keyboard, mouse dan tablet. Jadi untuk Anda pengguna Logitech di sini sudah ada pengaturannya. Ada Fedora Media Writer, input remapper, sysproof remote viewer, logs, karakter disk font, dan backup. Oke, ini utility standar, termasuk yang asik di sini adalah sudah ada GNOME Twig dan extension manager yang sudah ada by default. Jadi untuk melakukan kustomisasi font kemudian tampilan juga bisa kita lakukan dari sini. Contohnya di sini ketika pertama kali selesai diinstal pertama kali, interface yang tampil ini ukuran fontnya 13, jadi kelihatan agak besar di monitor saya yang resolusinya biasa saja. Jadi saya kecilkan di sini, termasuk untuk dokumen, termasuk juga untuk tampilan monospace di terminalnya. Di sini sudah ada GNOME Twig, kemudian ada Genome extensionnya, extension manager. Sudah ada beberapa extension yang terinstall, termasuk Dash2Dock yang ada di sini. Kita pun bisa mengatur ukuran Dash2Dock-nya di sini. Karena tadi ketika pertama kali jalan ukurannya 48, jadi cukup besar kalau di ukuran laptop saya, jadi bisa diatur di sini di extension Dash2Dock. Oke, jadi ada beberapa yang lain yang bisa kita gunakan di situ. Kemudian productivity. Di sini dokumen scanner, ada paper. Ini kalau tidak salah versi barunya Evans untuk dokumen viewer. Kemudian ada connection. Ya, kita cek ini apa. Oh, remote desktop. Oke, jadi untuk remote desktop, sistem update, terminal, dan text editor. Yang kita cek text editornya dulu. Text editor ini sudah versi 472, sudah sangat baru, yang mendukung berbagai color scheme di sini. Oke, jadi sudah sangat fungsional. Kemudian kita baru ke terminal, karena di terminal ini kita akan langsung disambut dengan tampilan yang ya terus terang ini fresh, beda dengan kebanyakan terminal distro Linux yang pernah saya coba, termasuk secara appearance bisa kita ganti di sini seperti yang tadi ada di text editor. Di sini ada beberapa color palette yang bisa kita pilih, bahkan lumayan banyak. Oke, seperti itu. Jadi untuk terminal saja kita punya banyak opsi kustomisasi, behavior, shortcutnya, dan sebagainya. Kemudian di sini akan saya coba NeoFetch, karena NeoFetch sudah ada dari sananya dan tampilan ikonnya seperti ini. Oke, jadi memang benar-benar bernuansa dinosaurus seperti itu. Oke, yang pertama di sini ada informasi yang seperti tadi sudah ada di bagian about system. Linuxnya 611, kemudian Genome 471, mutar Wayland base-nya 52, PTY-SYS, paket standar yang ada di ukuran ISO 7 GB. Di sini ada 2223 paket RPM, kemudian ada 41 paket yang menggunakan teknologi Flatpak atau sumbernya dari FlatHub seperti itu. Lalu seperti yang tadi ada Brew,
Jadi untuk melakukan instalasi aplikasi baru, misalnya saya mau menginstal Fast-Fetch, di sini ada atau tidak? Ya, jadi ada downloading seperti itu. Dan untuk saya pribadi yang tidak pernah memiliki MacBook, ya minimal mendapatkan package manajernya saja itu sudah cukup. Jadi ini sudah bisa menggantikan fungsi dari kalau kita misalnya menggunakan MacBook. Oke, seperti itu. Jadi karena tadi saya menginstalnya menggunakan Brew, maka di sini ada satu Brew yang tampil. Oke, jadi sangat menarik secara visualisasi, secara DX ya. Memang fokusnya Bluefin ini meningkatkan developer experience, jadinya ini bagus untuk saya yang memang ya membutuhkan fitur-fitur seperti itu. Oke, kemudian dari sisi kustomisasi tampilannya, di sini tadi saya sampaikan wallpapernya tidak standar karena ada beberapa wallpaper yang dibawa serta oleh Bluefin. Ini ada wallpaper seperti ini, tapi secara umum nuansanya nuansa dinosaurusnya sangat ketara sekali. Jadi untuk Anda yang masa kecilnya selalu diisi dengan tontonan dinosaurus, ya ini mungkin bisa membangkitkan kembali masa-masa zaman dulu. Ya seperti itu, termasuk untuk wallpaper Ice Age seperti ini juga ada. Oke, kemudian dari sisi style, ini ada beberapa color scheme yang bisa digunakan, dan ini memang sudah jadi bawaannya Genome 47. Jadi di Fedora pun sekarang tidak kalah dari Ubuntu dari sisi color scheme-nya, malah bahkan Ubuntu menggunakan stylenya Genome langsung, tidak pakai Ubuntu yang dulu. Kemudian selain dari color scheme-nya, kita ganti dengan Aura Blue. Oke, untuk icon, ini adalah icon yang kita kenal kalau menggunakan Fedora versi standar, tapi karena di sini sudah ada Gnome Twig-nya, jadi kita bisa mengganti tampilannya juga di sini karena sudah ada beberapa icon Yaru, yang artinya ini adalah icon bawaan yang seperti yang ada di Ubuntu. Nah, salah satu yang saya suka dari Ubuntu itu adalah ikonnya, dan di Fedora kan tadi hanya ada warna biru seperti itu. Nah, dengan adanya icon seperti ini, jadi saya bisa mendapatkan feel seperti Ubuntu tapi dengan mesin Fedora, bahkan dipermak lebih lanjut karena ini adalah Bluefin Fedora Immutable menggunakan Genome dengan berbagai tambahan aplikasi untuk developer yang sudah customize dari sananya, yang bisa langsung digunakan untuk keperluan coding barangkali ya. Jadi Bluefin ini cocoknya untuk siapa saja. Saya kira semua orang bisa mencobanya, meskipun secara teknologi lebih ditujukan untuk developer, tapi untuk pemakaian sehari-hari saya kira ini juga cukup menarik untuk Anda coba. Jadi silahkan Anda download Bluefin sesuai dengan keperluan Anda. Mau mengaktifkan developernya atau tidak, itu bisa Anda lakukan sendiri. Baik, begitu saja review awal saya tentang project Bluefin. Ini adalah salah satu distro yang sangat menarik, jadi bisa Anda coba. Demikian saja review video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.